Selamat jumpa lagi teman, liburan kali ini mencoba menelusuri jalur wisata antara Pacitan sampai Jogja. Nah kebetulan pada rute ini yang paling favorit adalah wisata pantai. Dari peta wisata antara Pacitan dan Jogja tersebar puluhan tempat wisata pantai baik destinasi pantai yang sudah lama eksis maupun pantai destinasi baru sebagai pantai yang dibangun mengikuti tren terbaru. Waktu libur seperti ini, pergi ke Pacitan rasanya hambar kalau tidak dilengkapi dengan melihat-lihat kembali destinasi wisata yang ada di sini. Sudah sering sih tapi rasanya kok seperti kangen begitu. Kebetulan ada destinasi wisata secara tradisional sudah menjadi menu wajib bagi pengunjung seperti Pantai Telenria. Penasaran saja kalau tidak ke sana, mungkin ada perkembangan yang baru atau kangen sama menu ikan bakarnya. Untuk memberi gambaran yang lebih lengkap dan komprehensif mengenai Teluk Pacitan, Pantai Teleng, pelabuhan ikannya dan satu lagi Pantai Pancerdor akan lebih jelas dilihat dari atas bukit yang dinamai Sentono Gentong. Dari atas sini segala pernik-pernik seluruh pantai akan terlihat dengan jelas. Mengingat terbatasnya waktu untuk perjalanan hari ini, yuk segera turun ya dari Sentono Gentong ini. Kita menelusuri lagi jalan utama kembali untuk mencapai ke tempat objek lain. Mumpung juga jalanan belum begitu macet, mengingat hari ini masih dalam rangka liburan panjang. Konon katanya Pantai Kasab adalah pantai indah nan cantik yang terletak di wilayah Pacitan, Jawa Timur. Saking menawannya, Pantai Kasab disebut juga sebagai Pantai Raja Ampat from Java. Begitu pendapat yang pernah ke sana. Tentu, ada daya tarik tersendiri yang dimiliki pantai di Pacitan ini sehingga diberi julukan tersebut. Kesan pengunjung pertama kali melihat, oh ternyata bak Raja Ampat ya. Kayaknya gak salah juga. Ini pertanda penghargaan terhadap keindahannya. Kayaknya perbandingan tersebut tidak perlu terlalu jauh sampai ke Papua sana. Ada nih pemandangan yang sekiranya lebih mirip dengan Pantai Kasab. Kebetulan sama-sama terletak di pantai selatan Jawa. Pantai ini dinamakan Pantai Gua Cina. Lanskapnya terdapat gugusan batu karang. Cara melihat juga dari atas bukit. Di sini ada Bukit Gua Cina, sementara di Kasab ada Bukit Kasab. Nah tuh di sini istilah yang dipakai sebagai nama kayaknya ibarat telur dan ayam mana yang lahir duluan. Watu Karung, pesona keindahan pantainya sangat luar biasa dengan pulau-pulau karang, air laut biru kehijauan, pantai bersih dengan pasir putih yang lembut. Aktivitas Pantai Watu Karung yang dapat dilakukan oleh pengunjung, antara lainnya berupa menikmati keindahan pantai sambil bermain pasir putih dan air pantai. Tersedia berbagai kuliner, baik makanan maupun minuman yang dapat dinikmati oleh pengunjung, salah satunya sup kepala ikan atau ikan bakar dan es kelapa muda. Menurut Kompas, Watu Karung juga disebut Raja Empatnya Pacitan, tak salah semua wajar adanya. Tapi ada satu perbandingan yang mirip juga, coba tengok Pantai Papuma di Jember, dua-duanya masih kategori di pantai selatan, lumayan mirip sih, tetapi di sini minus ombak gedenya. Konon kata wisatawan yang pernah kita tanya, salah satu keindahan pantai ini adalah adanya kawasan yang banyak karang yang berjejer kelihatan sangat menawan. Memang kalau dihitung ada 7 karang besar yang memiliki nama sendiri. Bagaimana dengan Watu Karung? Cuma berdasarkan referensi yang ada karang berjejer di Watu Karung, saya belum nemuin nama-nama pulau karangnya. Yang jelas perjalanan selanjutnya wisatawan perlu hati-hati dalam mengemudikan kendaraan karena akan menemui banyak tikungan tajam, jalan naik turun, dan lempengan batu cadas dengan jurang yang dalam perjalanan menuju pantai. Pantai selanjutnya adalah ke Pantai Niroboyo. Kita menuju ke sana tidak langsung ke pantainya, tapi lewat perjalanan seru susur sungai. Sampai di penghujung sungai dapatlah singgah sebentar di Pantai Niroboyo dengan pasirnya yang putih bersih. Waktu libur seperti ini pengunjung rasanya cukup ramai.
Konsep One Stop Tourism, Pantai Miroboyo menawarkan kepada wisatawan dapat menikmati dua fasilitas sekaligus, yaitu wisata pantai sekaligus susur sungai. Asyik kan? Sungai Maron rasanya sungai yang cukup eksotis, warna airnya khas biru toska yang memukau, rasanya mengarungi sungai tersebut tak akan jamu dan bosan. Pemandangan Sungai Maron berupa pepohonan hijau yang terdapat di tepian sungai selama perjalanan susur sungai, sehingga suasananya sangat sejuk. Pantesan Sungai Maron dijuluki Grand Canyon dari Pacitan. Grand Canyon sesungguhnya mungkin banyak dinaungi oleh tebing yang menjulang, sedangkan di sini dikelilingi oleh berbagai macam pepohonan. Vegetasi yang dominan di kiri dan kanan tepi sungai adalah pohon nyiur dan jambu air, selain hutan jati tentunya. Pantai Klayar merupakan pantai yang paling bagus saat ini, terletak di kecamatan paling ujung di Kabupaten Pacitan. Garis pantai ini terlihat diapit oleh dua tebing. Tebing sebelah kiri berupa bukit curam yang bagian atasnya sudah ada sarana maupun bangunan wahana lainnya. Sedangkan sebelah lawannya tebing juga namun terdapat batu karang yang menyerupai bentuk layar sebuah kapal. Terhampar pasir putih bersih cukup memukau juga nih. Garis pantai ini tidak terlalu luas. Tentunya keinginanku agar dapat mengobati rasa penasaran, ingin sekali menelusuri pantai ini keseluruhan. Barulah jalan 50 meter. Sayangnya hasrat memandang seluruh pantai agak terhalang bangunan barak-barak sebelah kiri. Mestinya wisatawan yang ingin menikmati dan duduk-duduk di bibir pantai sudah cukup dengan adanya naungan dari pohon nyiur. Yah, tentunya perlu evaluasi agar segalanya jadi nyaman. Maunya sih pengin menikmati pasir putihnya dengan jalan telanjang kaki, ternyata jadi ngeri sendiri. Maklum pantai yang relatif sempit, ternyata dibuat trek motor ATV, ya lumayan dibuat hati-hati juga, dan telinga ini jadi nggak bisa mendengar deburan ombak yang syahdu, rupanya kalah dengan bisingnya suara mesin. Apakah ini tidak mengacam keselamatan dan kenyamanan pengunjung? Rupanya fasilitas di Klayar ini cukup lengkap, seperti toko souvenir, kafe dan rumah makan, kayaknya homestay pun juga tersedia walaupun mungkin tidak terlalu banyak. Yah, alhamdulillah rasa rindu ke Klayar terobati sudah. Yuk lanjut OTW ke Gunung Kidul. Sampai dengan 12 meter. Titik terdalam objek wisata Gua Pindul adalah 12 meter. Nanti akan kami tunjukkan kepada panjenengan di mana titik terdalam di objek wisata Gua Pindul. Mengingat kedalaman yang seperti itu, safety dari kami dan ini berlaku bagi siapa saja. Setelah Penai menikmati wisata pantai dan air di Pacitan, jarak terdekat dengan jalur tujuan vakansi adalah Gunung Kidul, tepatnya wisata air dan Gua Pindul. Konon gua ini termasuk gua terpanjang yang dalamnya ada aliran sungainya. Destinasi ini cukup terkenal di Indonesia.
Konon kata cerita Goa Pindul dipercaya masyarakat berawal dari kisah perjalanan Joko Singlulung yang menelusuri hutan lebat, sungai, dan goa untuk mencari ayahnya. Ketika menyusuri 7 aliran sungai di bawah goa, kepala Joko Singlulung terbentur sebuah batu sesar dan kemudian goa tersebut dinamai Goa Pindul. Goa Pindul berasal dari kata pipi gebendul yang berarti pipi yang terbentur. Oke, dan untuk di depan kita ini ada batu-batu yang bentuknya seperti tiang-tiang penyangga, yaitu dinamakan dengan batu kolong. Dan untuk batu kolong itu perpaduan antara batu stalagmit dan batu stalagmit. Kalau untuk batu stalagmit apa saja ya yang harus dipersiapkan untuk mengarungi Gua Pindul ini? Rasanya tidak ada kecuali siap-siap saja baju basah kuyup. Semuanya terjadi ketika menemui rombongan besar dari grup tertentu, kadang saling ejek abis gitu puncaknya saling percik air. Yah mau gak mau pasti kena getahnya. Awalnya sih dongkol gitu, tapi ujungnya full senyum juga, ingat waktu asih kecik dahulu kala. Meskipun sama-sama terletak di Gunung Kidul, HH Ocean View lebih lumayan cukup jauh dan jalanan yang berliku dijangkau dari kotanya. Selain itu, perlu stamina bagi wisatawan yang datang bersama anak kecil atau orang tua karena harus berjalan kaki cukup jauh. Namun, HH Ocean kayaknya membuat penasaran bagi wisatawan, ya mungkin ini termasuk destinasi artifisial. HH Ocean View memiliki banyak spot foto yang keren dengan latar belakang laut. Maklumlah budaya populer cocok bagi yang hobi selfie. Tapi sayang sekali, bila ramai seringkali kita harus antri lama untuk berfoto di sana. Budget kita juga bertambah, rupanya perlu merogoh lebih dalam kantong untuk membayar tiket lagi. Setelah melewati barisan kios pedagang makanan laut yang menggoda, kami pun sampai di tepi Pantai Baron yang memukau. Pantai berbentuk U ini diapit oleh 2 barisan karang di kedua sisinya, menahan gelombang laut selatan yang terus mengganas tiada henti. Tapi uniknya pantai yang menjadi destinasi ombaknya cukup bersahabat. Terlepas dari asumsi ini, Pantai Baron tetap menyajikan sebuah pemandangan yang tidak bisa kita lewatkan. Warna air sungai bawah tanah yang kehijauan berpadu sempurna dengan tanaman hijau di atasnya, sebelum akhirnya bertabrakan dengan air laut yang kebiruan. Pasirnya memang tidak terlalu putih, namun tergolong cantik ketika berpadu dengan 2 bukit karang yang menjulang tinggi di sekitarnya. Seperti biasanya kawasan pesisir selatan Jawa memang syarat dengan kisah-kisah unik, umumnya erat kaitannya dengan tokoh Jawa termasuk di Pantai Baron, yang konon menjadi tempat terdamparnya Bule Sakti. Kita bisa membayangkan kisah tersebut dari pesisir yang asri, atau dari mercusuarnya yang tinggi, peninggalan mercuar ini yang menjadi trademark sehingga dinamai Baron. Pantai Indrayanti merupakan pantai cantik yang berada di Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta. Tak jauh dari pantai ini, ada deretan pantai lain yang tak kalah cantiknya seperti Pantai Omandeng, Sundak, Ngadong,
dan Sadranan yang berlokasi tepat di sebelah timur. Penyebutan nama Pantai Indrayanti sebelumnya menuai banyak kontroversi. Indrayanti bukanlah nama pantai, melainkan nama pemilik kafe dan restoran. Berhubung nama Indrayanti yang terpampang di papan nama kafe dan restoran pantai, akhirnya masyarakat menyebut pantai ini dengan nama Pantai Indrayanti, sedangkan pemerintah menamai pantai ini dengan nama Pantai Pulang Syawal. Menyusuri pantai Gunung Kidul menuju Parangtritis bisa dilakukan dengan mengikuti jalur lintas selatan, dimulai dari pantai-pantai di Gunung Kidul seperti Pantai Baron hingga akhirnya mencapai Pantai Parangtritis. Perjalanan ini akan melewati pemandangan alam yang indah, seperti pantai-pantai pasir putih dan deburan ombak. Nama Parangtritis berasal dari kata parang, yang berarti batu, dan tumaritis, yang berarti air menetes. Konon, nama ini muncul ketika ada seorang pangeran dari kerajaan Majapahit bernama Pangeran Dipokusumo menemukan air yang menetes dari karang. Pantai Parangtritis menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di Yogyakarta dan telah menjadi ikon pariwisata di Yogyakarta. Pantai Parangtritis tentunya memiliki berbagai keindahan tersendiri sebagai tempat wisata. Tidak heran jika banyak wisatawan yang berkunjung ke pantai ini, tidak hanya warga lokal saja tetapi para turis juga berkunjung ke pantai ini. Dengan berbagai karakteristiknya, Parangtritis memiliki pasir berwarna kehitaman. Pantai Parangkusumo adalah salah satu pantai yang dipandang keramat di kawasan Pantai Parangtritis. Dalam budaya dan tradisi Jawa, Pantai Parangkusumo ini dianggap sebagai gerbang utama menuju Keraton Gaib Laut Selatan, sebuah kerajaan Ratu Laut Kidul yang menguasai Laut Selatan. Di sisi utara dari bibir Pantai Parangkusumo, terdapat bangunan yang disakralkan bernama Cepuri Parangkusumo. Dua buah batu di dalam pagar keliling berwarna putih tersebut disebut dengan Watu Gilang. Oleh masyarakat setempat batu hitam yang besar diberi nama Selo Ageng, sedangkan batu hitam yang kecil diberi nama Selo Sengker. Nama Gumuk berasal dari bahasa Jawa yang artinya gundukan-gundukan pasir yang terhampar luas. Gumuk pasir Yogyakarta terbentuk dari material Gunung Merapi yang kemudian mengalami transportasi melalui Sungai Opak dan Sungai Progo yang kemudian terbawa ombak dan mengendap di pantai. Material yang mengendap kemudian mengering dan terbawa angin lalu terbang ke daratan sehingga mengalami proses deposisi menjadi gumuk. Sebenarnya gumuk pasir ini masih satu kawasan dengan Pantai Parangkusumo. Kita hanya perlu bermobil tak lebih dari 2 km. Sekalian pengen tahu kayak apa sih? Daerah Istimewa Yogyakarta memang kaya dengan kawasan pantai tidak jauh dari gumuk, hanya berjarak tidak lebih 1 km kita ketemu yang namanya Pantai Cemara Sewu. Pantai Cemara Sewu menawarkan suasana pantai yang tenang dan nyaman. Jika Anda ingin mencari pantai yang tidak terlalu ramai, Pantai Cemara Sewu dapat menjadi pilihannya. Ya, semuanya pilihan destinasi menarik. Semua tergantung Anda menyediakan waktu luang untuk menikmatinya.